Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diariska Widya Lestiardi dari 12 MIPA 5 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menanam microgreen dari biji kacang hijau. Pertama-tama kita siapkan wadah terlebih dahulu dengan memberikan lubang di bawahnya agar air tidak mengendap di wadah. Kemudian kita isi wadah dengan tanah. Di sini saya menggunakan media tanah biasa tanpa campuran kompos karena microgreen tidak terlalu membutuhkan nutrisi dari tanah kompos seperti tumbuhan dewasa. Kita isi wadah dengan tanah yang hampir memenuhi volume wadah. Kira-kira seperti ini contohnya. Selanjutnya, kita simpan media tanam dan kita siapkan biji tanamannya. Ini adalah biji yang saya siapkan, yaitu biji kacang hijau. Kemudian, kita rendam biji ke dalam air kira-kira 4-5 jam atau bahkan bisa sampai semalaman. Di sini, saya rendam biji semalaman agar biji cepat untuk berkecambah. Seperti ini gambarnya. Setelah direndam semalaman, biji akan membesar atau bahkan pecah. Inilah gambarnya. Kemudian, kita taburkan biji yang telah direndam ke media tanam yang telah disiapkan. Ratakan biji-biji tersebut agar tidak menggerombol dan nantinya akan tumbuh dengan rapi. Selanjutnya, tambahkan tanah di atas biji kira-kira 1 cm agar membantu penguatan akar saat tumbuh nanti. Ratakan tanah dan sedikit ditekan dan pastikan hampir semua bagian biji tertutupi oleh tanah. Kira-kira seperti inilah contohnya. Setelah itu, kita siram tanah secara merata, namun tidak berlebih. Kira-kira hingga tanah menjadi lebih lembab, karena apabila terlalu banyak, biji akan mudah busuk. Kemudian, tutup wadah dengan sedikit ditekan agar penutup dapat menekan pertumbuhan akar ke bawah. Selanjutnya, masukkan wadah ke dalam plastik berwarna hitam supaya cahaya tidak masuk. Kemudian, ikat ujung plastik agar tertutup dengan baik. Seperti ini bentuknya. Kemudian, masukkan wadah pada tempat yang gelap agar pertumbuhan akar dan batang lebih cepat. Selanjutnya, kita tunggu selama 2 hari. Setelah 2 hari di tempat gelap, kita buka plastik hitam dan lihat apa yang terjadi dengan biji kacang hijau. Ternyata biji kacang hijau kini sudah berkecambah. Dilihat di sini, pertumbuhan batangnya ke atas dan itu sangat baik. Bahkan penutup awalnya menutup kini sudah terlepas. Seperti yang kita lihat, kotiledon dan plamula terangkat ke atas. Ini menunjukkan tipe perkecambahan apikal. Kemudian kita tetesi dengan sedikit air agar tanah sedikit lembab. Kita dapat melakukannya dengan seperti ini atau bisa juga dengan menyemprotkan air dengan alat semprot. Setelah itu, letakkan wadah pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, misal di dalam rumah, tapi tetap dengan keadaan yang lembab. Ini adalah keadaan tanaman di hari ketiga. Seperti yang kita lihat, daun mulai terlihat dan batang sudah panjang, namun masih terlihat pucat dan daun berwarna kuning. Maka dari itu dibutuhkan sinar matahari. Di sini saya letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari pagi, kira-kira 3-4 jam saja, agar membantu proses pembentukan klorofil pada daun sehingga warnanya menjadi hijau. Di sini keadaan akar juga cukup baik dan bisa menopang agar tanaman berdiri.
Berikan sedikit air agar tanaman tidak kering dan dapat juga membantu proses penghijauan daun. Lihat, daun sudah berwarna hijau dan tanaman terlihat lebih segar setelah dijemur. Ini menunjukkan bahwa besok kita bisa memanennya. Ini adalah hari keempat. Keadaan tanaman cukup baik dan siap untuk dipanen. Seperti ini cara memanennya. Di saat memanen, kita dapat menggunakan gunting agar lebih rapi. Potong bagian batang, lalu kumpulkan tanaman yang sudah dipotong di dalam wadah. Setelah itu, tanaman yang sudah kita kumpulkan sudah dapat kita konsumsi. Microgreen ini mengandung nutrisi 10 kali lebih banyak dibanding sayur dewasa. Kita dapat mengolahnya atau juga bisa dikonsumsi secara langsung. Sedangkan bekas media ini dapat kita jadikan campuran kompos. Semoga berhasil dan terima kasih telah menonton.